Lain rasanya. Kalau istilah teman saya minum kopi gini, apa COVID katanya. Tapi memang benar. Kalau kepahitan kopi ini jujur. Sekarang saya ada di kedai Kopi Channel di Pasar Cihapit Bandung. Kembali lagi bersama Meditarium Channel. Narasumber kali ini adalah Mbak Nuning, tokoh entrepreneurship yang banyak sekali memperjuangkan para kaum muda yang ingin mencoba kemandirian dan juga memberikan masa depan dan harapan untuk kehidupan. Kita temui saja. Lihat. Mbak Nuning, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Nuning, sekarang sibuk apa? Bikin LPK, Oh, terus juga adalah yang lain collective leadership untuk SDGs. SDGs ya. Iya. Ini sudah berapa lama waktu program-program ini sebelum COVID dan sekarang ini lebih konsisten lagi ya? Kalau untuk collective leadership sebetulnya itu kan karena di SDGs ini kita ingin achieve the goals, tapi kita nggak bisa di level formal seperti pemerintah, tapi dia semua stakeholder harus bersatu. Dan ini kayak inginnya tuh tujuannya fasilitator collective leadership ini bisa membuat think tank informal untuk mentransformasi kebijakan supaya kita juga achieve SDGs. Itu goals nomor terakhir kalau nggak salah. Partnership for the goals. Ya. Dan ini program dunia yang juga Indonesia banyak terlibat atau memang Indonesia harus terlibat di sana? Ini sebenarnya buat Indonesia. Jadi untuk Indonesia? Iya, jadi dia sebetulnya jadi lembaga kerjasama Jerman, GIZ itu yang inisiator. Jadi kita dari akademisi, dari LSM, pemerintah itu duduk di satu ini, terus kita memutuskan apa nih kita visi untuk 2030. Terus nanti di mana kita bisa kolaborasi, bekerja sama, terus kita melampaui politik formal lah, supaya kita sustain ya. Itu jadi patron atau apa tuh? Jadi fasilitator sebenarnya, tapi certified. Jadi sertifikasinya memang internasional ya, dari Jerman juga. Jerman. Sekarang udah berapa lulusan atau berapa yang sudah dihasilkan? Kita angkatan pertama. Angkatan pertama di ini. Indonesia tuh belum ada sebetulnya. Oh, belum ada. Leadership spesialis itu. Kalau yang sebelumnya kan ada tuh. Yang sebelumnya apa tuh? Yang dari Jepang yang mana gitu? Oh, itu lain lagi. Lain lagi. Nah, ini LPK. Iya, LPK. LPK itu lain lagi tuh ceritanya. Kalau ini kan tadi yang kegiatan yang satu ya. Kegiatan satunya lagi, jadi semenjak saya di Bandung, saya tuh tiap Jumat kedatangan orang ke rumah. Saya kan di Bandung Februari ya, jadi selama kantor tutup WFH, jadi aku kesini tinggal di Bandung dulu. Setiap Jumat tuh banyak orang Sasadu kayaknya mengeluh atau apa ya? Iya, pokoknya berkeluh kesah, saya tuh saya pengen keluar dari kondisi ini, tapi gimana caranya? Nah, kan dulu juga sempat ikut ngurusin UMKM. Tapi itu ternyata satu hal, UMKM itu buat saya sih, ya karena kebanyakan juga kalau dengan modal terbatas ya seperti itu juga, tetapi nggak pernah ada yang ngurusin generasi kedua. Itu kan rata-rata orang tua kan yang main di UMKM tuh angkatan saya. Tapi sebetulnya saya lebih concern ke angkatan keduanya. Kenapa? Anak-anaknya. Mereka lulus generasi milenial. Generasi milenial lulus kuliah, sasadu deh, nggak bisa kerja. Mau kerja di startup tempat saya bekerja, kapasitasnya nggak nyampe. Gitu. Jadi akhirnya ada gap kayak gitu. Terus
lama-lama dia juga lihat itu lulusan SMA, SMK itu menyumbang pengangguran 4 juta per tahun dari 2015. 4 juta? Itu mendekati jumlah UMKM dah. Ya, 4 juta orang ya. Iya. Jadi kalau misalnya 2015 sampai 2020 kita tuh sudah ada mengguru 20 juta per 20 tahun. juta, 20 jutaan ya. Itu kan ngeri. Ngeri. Mereka punya potensi besar ini. Terus kerap di PPKM. Terus frustasi karena nggak bisa kerja, nggak bisa makan. Emang itu bakalan jadi apa tuh? Oh. Ya kan? Tapi kok Mbak Nuning mau sih? Itu kan program negara kok jadi personal. Karena gini, negara itu pernah dicontohin dulu. Oh. Udah jalan, diadopsi. Modelnya ya. Kan begitu sekarang kan? Kalau udah bagus, udah jalan, diadopsi. Target kita pemerintah daerah aja, nggak usah. Oh, Pemda aja ya. Nggak usah nasional lah. Kalau nggak nungguin nasional mah kapan jalannya? Sekarang berapa yang Pemda yang terlibat atau angkatan pertama ini? Angkatan pertama ini sebetulnya masih individual yang sasadu. Oh, yang sesabi itu. Tetapi kita tuh ada 3 kabupaten yang sebetulnya ingin ikutan juga gitu kan, karena gini, mereka itu ya penganggurannya kan banyak, kemiskinan juga banyak. Sebetulnya yang sudah kerjasama itu Depok, tapi bukan pemerintah. Oke. Dia itu lembaga zakat. Lembaga zakat itu memang kepengennya supaya ini kemiskinan ini ditanggulangi lewat kesempatan untuk bekerja, gitu kan. Nah, tapi saya juga nggak mau kirim TKI. Oke. Beda-beda. Kita itu konsep LPK ini adalah oke, pemuda ini kita latih di sini supaya requirements-nya ketemu. Tapi kita hanya pilih program yang sediakan jamsa, lompatan. Oke. Gitu. Jamsa itu apa? Jadi dia nggak hanya bekerja gitu, tapi ketika dia pulang kerja itu dia financial itu dia tabungan, skillsnya nambah, ya. perspektif mindset ininya juga berubah gitu. Nah ini kan jadi aset, ya kan? Nah dari situ terserah mereka mau ngapain. Tugas saya selesai. Tugas saya cuma membantu mereka untuk akses. KPI kebaca di sana ya? Kenapa? KPI-nya? KPI apanya? Ya, orangnya. Kelihatan. Ya. Rancangan yang dibuat adalah pelatihan. Ya, pelatihan agar mereka penuhin requirements dari penerima. Gitu. Lalu didistribusi juga orang-orang. Di distribusi kita kirimkan, ya. Ke mana itu? Untuk sementara kan masih Jepang karena Oh, ke kita Jepang. kan familiarnya Jepang. Tapi kita juga pilih-pilih. Saya nggak mau salurin mereka untuk bekerja yang lewat BLK itu ya, BLK yang itu. lewat apa namanya? Kepnaker. Ya. Saya kepengen mereka itu ngambil sekolah bahasa juga. Oke. Kenapa ngambil sekolah bahasa? Di sana itu mereka belajar bahasa Jepang memang jam 7 sampai jam 12. Tapi jam 1 sampai jam 8 mereka boleh kerja. Harus bekerja. Gajinya sama yang magang. Oh. Tapi ada bedanya. Ketika selesai sekolah, mereka itu bisa ngambil S1 duit sendiri karena kan mereka nabung dong punya kerja. Mereka bisa ngambil S2 kalau dia memang sarjana. Sarjana ya. Iya, Jadi pendidikan tercapai, pekerjaannya dapat. Itu saya itu salah satu contohnya juga. Saya itu generasi pertama program yang beginian. Dulu kita programnya nekat. Tapi di angkatan saya itu melahirkan 5 PhD yang sekolah sendiri modal 1 bulan di Jepang. Dulu nggak terorganisir, kita mah pergi karena kita punya kenalan aja. Terus banyak lah yang jadi direktur hanya karena dari sekolah ini mereka mutusin, saya nggak mau pulang ke Indonesia dulu, saya mau belajar lagi, saya punya uang nih dari bekerja, saya mau bayar sendiri. Itu apa namanya itu? Itu programnya program sekolah bahasa. Nihongo Gakko. Iya. Betul. Tapi tidak ada kaitan dengan grant dari Jepang atau dari pemerintah, nggak ada ya? Intinya dia hanya fasilitasi, jadi dia punya sekolah bahasa nih, tapi kan muridnya nggak banyak karena mahal. Oke. Akhirnya kita kerjasama, kita ada yang mau sekolah di Jepang, mereka punya sekolah ini, akhirnya kita negosiasi, tapi kita cuma bisa bayar 1 bulan atau 3 bulan pertama. Selanjutnya kamu cariin kerja juga buat mereka supaya bisa bayar bayaran itu. sekolah. Gitu. Itu apa ya? Simbiosis mutualisme jadi. Simbiosis mutualis. Jadi tenaga kerjanya dapat si Jepang ya. Sekolah ini dapat siswa. Kitanya punya opportunity di Jepang dengan visanya lain loh dengan biaya. Dengan visa itu setelah selesai sekolah 18 bulan atau 24 bulan, kalau mereka mau bekerja juga bisa. Kalau ada yang rekrut. Tapi kalau misalnya mereka mau sekolah lagi,
mereka juga punya uang dan mereka sudah punya standar bahasa Jepang cukup. Oh iya benar. Gitu. Jepang memang memberikan nilai-nilai lebih untuk orang yang ingin serius kerja, ingin serius belajar. Iya. Bahkan ada beberapa grade ya. Yang segitu tuh. Iya. Saya tahun 2018 tuh dapat dari JAIS ya. Jadi dia memang diberikan semua. JICA ya? JAIS di bawah JICA. JICA. Oh, oke. Japan International Culture Education. Hmm. Itu sama satu gedung di JICA di Tokyo. Nah, itu memberikan yang bidang budaya dan edukasi. Jadi disimpan kita di satu kampung gitu untuk homestay. Lalu kita menguasai itu. Ternyata itu harus relatif. Apakah Jepang ini masih disebut negara modern tapi menganut one village one product. Nah, di Indonesia kalau diterapkan itu menarik. Iya, iya. Yang ada tanuki itu ya? Ya, tanuki itu Iya, di sebelah utara Kyoto juga. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau ini Mbak Nuning ini sebagai person mengkader melahirkan orang-orang yang kemandirian, itu dana awalnya dari mana? Dan awalnya jadi saya sama teman saya itu ya udah deh kita gini, saya punya apa gitu kan, saya keluarin sendiri, dia punya asrama, punya villa yang jarang ditinggali, jadi itu asrama. Oh, Terus sekarang gaji gurunya gimana? Jadi kita itu membuat si siswa ini membiayai diri sendiri dulu deh. Kamu tidur di situ, makan di situ, gurunya di situ. Jadi mereka itu yang sebetulnya membayar semua ini sendiri. Jadi kontribusi dari kita cuma sediain ini sama jahit-jahitin stakeholders. Nah, itu lebihnya. Tapi kan Jadi ada semua biaya tanggung jawab pada keberangkatan presiden. yang Oke. puluhan Pada juta. menteri. Nah, itu dari mana? Konsep kita memang yang pertama itu kita akan cari filantropis. filantrop. Cuma Ini di Jerman. sekarang orang-orang kita yang masih punya Negara lain belum ada yang adopsi. itu mengalami compassion fatigue. Oke, Capek dimintain duit. betul, Ya kan? betul. Masalahnya orang yang sama itu akan datang ke dia terus menerus pinjam lagi mau minta uang. Nah, saya pengennya ini tuh udahlah dirubah aja pendekatannya. Kamu keluarin aja agak besar sekali. Misalnya Jadi- 35 juta. Dia jadi patron. Dia jadi patron, biayain orang ini. Begitu dia gajian ke-4 bulan ke-4, dia nyicil. Nyicilnya itu nggak pakai bunga, tapi 10 kali misalnya balikin lewat LPK. Nanti dia ada orang lagi yang mau kirim lagi ke sini. Kita kader, kita kirim lagi terus. Jadi setiap bulan, setiap tahun dari uang dia 1 kali itu tuh, dia kirim terus-terusan sampai dia meninggal. Itu tuh amalannya tuh kan masih muter Iya, iya, terus. betul, betul. Tapi think about this, ketika orang itu di Jepang, memang dia nggak akan kirim $200 ke Indonesia, ya kan? Iya. Karena penghasilan mereka ketika sekolah aja itu bisa sampai $1.000. Oh, Mereka bayar sekolah, mereka bayar apa, tapi sisanya masih ada $600. $200 itu jadi remitansi. remittance. Ya, satu orang disponsorin, diselamatkan, itu satu keluarga selamat. 80 itu apa? Keluarganya ya. Keluarganya selamat, pemudanya, Jamstar, yang asal lulusan SMA nggak bisa apa-apa, tiba-tiba dia Yang dilakukan punya tahu, ini gitu Jerman kan, itu punya diresmikan di opportunity Prancis. Opportunity. unlimited, Iya. terserah dia mau apa. Jadi masa depan cerah dong. Harapan, jadi Harapannya itu itu. ya, kita itu menumbuhkan harapan mereka. Kita memberi jalan, setelah itu Mas, apa cuma seneng baca. Lah, itu Jadi kalau kan baca ada launchpad lah ya. beberapa Iya, buku dia launchingnya kayak gimana terserah dibuat mereka. resume terus Ya kan? biar ingat. Kira-kira Ditulis. tujuan lain Prancis selain juga sumber. Nah, ini apa? memantik Pergerakan atau memecut Indonesia pemerintah itu terpengaruh dari apa nih? revolusi Prancis. Kesadaran apa yang muncul dari Jadi pas Mbak Nuni? Sebetulnya kesadarannya praktikal aja Pak. Gini aja, misalnya mereka punya masalah kemiskinan dan pengangguran nggak? Oke. Punya budget berapa? Efektivitasnya seperti apa? Ya kan? Kalau pelatihan gitu efektivitasnya pernah diukur apa enggak? Jadi produktif nggak? Iya, iya. Nah, Raja-raja itu kan mereka apa, invest 1 kesadaran. miliar itu cuma 30 orang. Ada Iya. munculan Tapi tanpa Napoleon, invest di ngadepin itu tahun semua, depan bahkan 30 ngejar orang terus si itu akan raja-raja ini pergi tuh sampai dari ke negaranya. kabupaten yang Kabupaten bersangkutan. Indonesia pernah dijajah Berarti kan Prancis. 30 keluarga minimal selamat. Iya. Human Development Index mereka naik juga tuh nanti 3 tahun ke depan. Jadi bukan human development lagi, human capital.
human capital. Karena dalam tiga tahun itu kan udah beda. Dari lulusan SMA udah jadi sesuatu. Dalam penjara sekarang. Itu sih efeknya banyak. Oke, saya mau bilang dulu ke pemirsa Mediterranean Channel, ini ada ruang kemungkinan yang dibangun lewat cara-cara berpikir masa depan, membangun pengentasan kemiskinan lewat cara modul yang digerakkan oleh Mbak Nuning ini. Jadi saya rasa pemerintah juga harus mengadopsi ini karena ini program bagus. Jadi memunculkan nilai-nilai lebih dari kapitalis, bukan hanya kapitalis untuk kepentingan global aja, tapi ternyata untuk masyarakat sekitar, untuk mewujudkan kemandirian. Saya ingin minta pandangan dia secara closing statement. Tujuan mulia ini sehingga bangsa Indonesia terbebas dari jurang kemiskinan atau bahkan miskin yang sebenarnya. Gimana? Sebetulnya kalau kita bicara opportunities ya, opportunities itu banyak. Masalahnya kita mau eksekusi atau enggak. Jadi kalau saya sih nggak muluk-muluk ya. Saya tahu di G2G Indonesia Jepang itu kebutuhannya ada 2 juta. Kita mungkin baru penuhin sekitar 10%. Tapi kan opportunities-nya besar. Buat saya ngirim 1.000 orang itu udah prestasi luar biasa karena agak sulit, tetapi dari 1.000 orang itu kita juga lihat trickle down ekonominya dan juga tentang jump start. Sekali lagi ketika kita menyelamatkan seseorang itu bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga ada jump start sehingga dia naik kelas. Nah, itu yang sebetulnya kita ajak kepada pemerintah daerah, lembaga filantropis, CSR atau siapapun yang memang ingin gitu mengadopsi program ini. Yang kalian selamatkan adalah generasi muda Indonesia 10-20 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi ya silahkan kalau misalnya berminat. Perlu regulasi nggak? Enggak. Ini harus berjalan cepat ya? Ini lebih baik berjalan karena dari tahun 98 juga kita jalan aja. Jalan aja. Oke, terima kasih sekali nih. Menarik. Jadi hal ini akan membuat sesuatu nilai-nilai yang dianggap kemiskinan tidak ada, tapi orang-orang yang produktif lahirnya muncul dari sebuah daerah. Lalu tadi ada ruangnya sekitar opportunity-nya 200 juta. 1,8 juta masih belum terisi. Oh, 2 juta. Baru 10% juga belum tercapai. Jadi saya rasa ini penting. Jadi bangsa ini perlu mengadopsi atau pemerintahan perlu mengadopsi ini. Saya nggak tahu kementerian apa, tapi yang jelas ini lebih pada Kementerian Sumber Daya Manusia, yaitu mungkin bisa Kementerian Menko SDM itu tadi atau tenaga kerja. Tapi yang jelas Mbak Nuning sebagai entrepreneurship, tokoh penting yang memberikan way out, jalan keluar bagi bangsa ini dari jurang kemiskinan. Sampai di sini dengan narasumber Mbak Nuning. Sampai jumpa dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.